Di video kali ini, kami mempunyai challenge buat Anda semua untuk menduplikasi kegiatan yang dilakukan oleh komunitas berikut ini, yang menamakan diri mereka PPD, Persatuan Pelajar Desa, yaitu sebuah komunitas yang beranggotakan para mantan pelajar yang berasal dari 2 desa di Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi. Dan kami sangat percaya, sahabat OP Indonesia, bahwa setiap kita tentunya adalah para mantan pelajar juga, bukan? Jadi challenge ini pastinya sangat cocok sekali buat Anda semua. Nah, lalu seperti apakah persisnya kegiatan yang dilakukan oleh komunitas PPD ini, dan bagaimanakah cara mereka terlibat dalam kebaikan? Mari kita simak liputannya berikut ini. Dan seperti yang terlihat, sahabat OP Indonesia, saat ini sudah ada bergabung dengan kita semua 7 orang narasumber, di mana beliau-beliau ini merupakan para pengurus dan juga anggota dari komunitas PPD, yang artinya Persatuan Pelajar Desa. Betul ya Bapak-Bapak? Di mana beliau-beliau ini tentunya mewakili ya
Karena dari info yang kami dapat, sebetulnya ada 25 orang yang aktif sekali dalam kegiatan PPD ini, yang sayangnya tentu tidak bisa hadir semua, jadi cukup diwakili oleh 7 orang ini. Seperti itu ya? Baik, selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Selamat siang. Tentunya yang pertama-tama nih, yang kami semua ingin tahu adalah tentang sejarah dari PPD ini, yang artinya Persatuan Pelajar Desa. Ini tentunya menjadi pertanyaan juga bagi pemirsa Indonesia ini. Persatuan pelajar, tapi kok para senior semua ini? Ini ceritanya bagaimana? Sejarahnya seperti apa? PPD ini sejak kapan dibentuk? Lalu cerita awal pembentukannya. Ini siapa yang menjelaskan? Siapa? Pak Hari. Pak Hari ya. Baik, Pak Hari ini rupanya beliau ini adalah pensiunan guru, sahabat Indonesia, yang ditunjuk sebagai pembina dari komunitas ini. Silakan Pak Hari untuk menjelaskan, Pak Hari, sejarah dari PPD ini seperti apa? Kok pelajar tapi kok senior KB gitu. Silakan Pak Hari, silakan. Terima kasih kok. Ya. Saya akan memberikan jawaban mewakili rekan-rekan yang hadir. Oke. Saya ingin menjawab tentang kapan berdirinya paguyuban alumni PPD ini. Oke. Dan latar belakangnya seperti apa. Baik. Baiklah, sebelum saya mengawali itu, perlu panjenengan ketahui bahwa paguyuban ini kami bentuk pada tanggal 1 Juni 2020. 1 Juni 2020, sebentar ya Pak. Berarti saat itu ada pandemi ya Pak? Betul. Pandemi ya, saat pandemi. Rame-ramenya pandemi. Oke, silakan Bapak. Oke. Yang melatar belakangi itu adalah begini Bapak Ibu. Karena waktu itu ada pandemi COVID-19, Ya. di mana kami melihat kanan kiri kami ini banyak sekali efek yang diterima teristimewa dalam kehidupan yang berkait dengan ekonomi. Ya. Dan yang paling merasakan itu mereka-mereka yang ada di kelas bawah. Ya. Maka mereka saben hari menjerit, menangis, walaupun kami tidak tahu air matanya, tapi kami juga bisa merasakan betapa sulitnya mereka itu untuk mengais rezeki. Baik. Di mana mereka-mereka yang awalnya mempunyai pekerjaan ternyata juga kehilangan pekerjaan, sehingga untuk menghidupi diri sendiri aja bingung. Semua orang terdampak ya Pak? Iya, semua orang begitu. Nah, berpulang pada itu, kami dulu ketika awal-awalnya menjadi PPD ini, di kami masih mahasiswa, masih pelajar begitu, kami setiap akhir tahun kami ini mengadakan kegiatan rutin, kegiatan ya sebangsa ulang tahun PPD begitu, di mana kegiatannya itu kami harus menggali dana dari masyarakat sekitar kami, sehingga kami merasa berhutang budi, katakanlah begitu, karena ketika ada pandemi, kami ingin berbalas. Dengan melakukan kegiatan, yaitu ingin membalas mereka itu. Sehingga pada tanggal 1 Juni 2020 dideklarasikan berdirinya paguyuban alumni PPD di rumahnya Bapak Nur Koiri ini. Bapak Bendahara. Luar biasa. Baik. Dan kalau kami ingat, tanggal 1 Juni itu hari yang spesial. Hari spesial. Hari lahir Pancasila ya? Pancasila. Jadi karena alasan itu ya Pak, sewaktu muda sering repoti orang kampung, begitu ya? Setahun sekali, minta donasi. Lalu begitu ada pandemi, Bapak-bapak sekalian ini merasa ini harus dibalas nih. Luar biasa sekali cerita yang luar biasa. Baik, lalu Pak, ini kalau boleh kami tahu nih, kenapa memilih tanggal 1 Juni, hari pembentukan PPD ini? Karena seperti yang kita semua tahu ya, tanggal 1 Juni itu adalah hari yang spesial tuh, di mana
termasuk hari lahir Pancasila. Adakah maksud khusus Pak Hari dengan memilih tanggal 1 Juni pembentukan dari PPD ini? Tidak, Teko. Tidak ya? Tidak. Oke. Karena itu hanya kebetulan saja. Tepatnya waktu itu kami berkumpul-kumpul dan membentuk deklarasi itu pas tanggal 1 Juni itu. Pas tanggal 1 Juni ya. Kalau pas hari itu hari lainnya Pancasila, kami mengekor saja dan ternyata itu hari berkat buat kami semua. Tentunya seperti itu ya. Dan saat itu Pak, waktu kumpul-kumpul pertama itu diawali dari berapa orang? Waktu itu kurang lebih hanya belasan orang, mungkin Sekitar 20 orang? kalau di awal kami berdeklarasi itu Ya, ya sekitar 12-an atau mungkin 12 orang iya, 12 ya. orang 12 orang yang mengawali ya. pembentukan itu ya. Saat itu juga dibentuk Ya. siapa nih yang jadi ketua, siapa yang jadi begitu ya? Iya, karena waktu itu ketika pembentukan kepengurusan kurang lengkap, akhirnya nanti ditambahi, dilengkapi di belakang. Di belakang Hari. Iya. Baik, luar biasa. Lalu Pak Hari, tentunya kami juga ingin tahu ada berapa sih anggota dari PPD ini, ya kan? Nah, Ya, Om. ada berapa dan siapa sajakah mereka? Oke? Iya. Ada oke. berapa Pak Hari? Untuk itu biarlah Om nantinya menjawab salah satu teman saya ini yang berkepentingan. Monggo. Oke, rupanya Pak Muhadi, di mana beliau ini ditunjuk sebagai ketua PPD ya. Oke, silakan Pak Muhadi. Ya masih kok. Oke. Luar biasa. Kebetulan saya jadi ketua. Oke, Oleh teman-teman. Jadi keanggotaan kita itu kalau dihitung angka ya kurang lebih 50-an aku. 50 orang ya. 50-an dan kalau yang aktif ya kurang lebih 2005-an. 25-an yang paling 25 aktif. kurang lebih. Oke, lalu siapa saja mereka ini? Yang Pak Muhadi. tentu kita heterogen kok. Nyambung dengan yang sampaikan Bapak Pembina Oke, dengan Pancasila lahir itu kita ini heterogen, ada yang beragama Hindu, agama Nasrani, oke. dan Islam, dan itu menjadi satu Bhinneka kok. Hebatnya itu. Oke, luar biasa. Berarti ada maksud tadi itu ya? Oke, Dan oke, yang luar oke. biasa lagi gini kok, di antara 50-an anggota itu ya kurang lebihnya ya di lokal kita 2 desa. Oke, desa mana saja ini? Desa Pak Purwoasih, Purwoagung, Tegal Trimo. Ada Ujung 3 desa Pulau bahkan. Jawa paling selatan kok. Oke, Nah, oke. Dan salah satu yang menarik itu tidak hanya lokal Banyuwangi kok, Oke, luar kota, luar Jawa, bahkan luar negeri kok. ada ya? Ada kok. Waduh, keren. Di mana beliau-beliau ini yang ada di luar negeri pun tentunya asalnya dari 2 desa ini Dari ya? 2 desa, alumni pelajar. Nah, Baik. bahkan non alumni PPD kok juga ada. Kok bisa terlibat? Karena peduli dengan tayangan-tayangan melalui WA itu, saudaranya dari alumni Oke. menjadi menteri privat kita. Waduh, luar biasa. Baik. Jadi kurang lebihnya ada 50 orang anggotanya, Yang aktif 25-an. yang paling aktif 25 ya. Baik. Dan rupanya tersebar di mana-mana nih Siap. anggota dari PPD ini. Ya. Baik. Lalu kalau kegiatannya nih sekarang, ini tentunya kami semua ingin tahu nih, Ya, siap. PPD ini apa saja kegiatannya? Itu yang banyak tahu nih nang Pak Bendahara ini, Pak. Pak Bendahara ya? Ini, Pak. Oke, Monggo. silakan. Ayo. Pak Nurko ini. Oke, Bapak Nur Koiri yang ditunjuk sebagai bendahara. Oke. Iya, terima Dan kasih, seorang Ko. petani nih rupanya ini. Oke, Petani desa. petani desa. Baik, silakan Terima Pak kasih. Koiri. Jadi selama ini memang alumni PPD ini Oke. dibentuk untuk mengadakan kegiatan memang yang paling rutin Oke. itu berbagi, terutama berbagi sembako. Berbagi sembako ya. Ya. Itu kegiatan rutinnya. Kegiatan rutinnya Dilakukan setiap berapa saat? itu setiap bulan. Setiap 1 bulan sekali Ya. ada berbagi sembako. Betul. Oke, lalu Pak? Jadi ya kalau yang lain ya banyak, kalau kita mau flashback itu banyak. Banyak sekali ya? Iya.
Mungkin bisa dijelaskan, karena yang terakhir pun seperti yang terlihat di video awal, mereka ini tidak sebatas hanya berbagi sembako rupanya. Ada juga berbagi gas itu ya. Waduh, keren. Nah, itu yang kegiatan kita terakhir. Oke. Jadi kalau kita flashback kembali itu, ada banyak kegiatan PPD yang apa ya, yang mengiringi waktu kita berbagi sembako. Yang besok ya sembako tok. Baik, Ya, baik. jadi ada beberapa kegiatan yang karena itu waktu itu pandemi, kita melakukan penyemprotan di Oke, saat itu ya. Lalu ada apa lagi? Ada kegiatan tahunan yang waktu berbagi takjil. Berbagi takjil ya. Puasa. Tuh. Jadi ada nanti mau hari rayanya itu berbagi parsel. Ada berbagi parsel? Ada kok. Lalu ada lagi yang UMKM. UMKM seperti apa, Pak? Kita sempat mengadakan bantuan berupa gerobak untuk jualan. Sampai seperti itu? Waduh. Lalu ada apa lagi? Boleh, ayo. Tambah. Ayo Pak Ketua, ditambahkan apa saja? Yang tadi berbau ekonomi itu selain gerobak, ada alat bengkel kok, ada membantu kompor, etalase, alat gorengan kok. Jadi ibu-ibu yang pulang dari Bali dampak ekonomi kok, itu kan sudah nggak bisa bekerja lagi, bisanya di sana jual gorengan kok. Itu kokno kok. Waduh. Dan yang paling menarik kok, kita ini punya fasilitas mobil ambulan kok. Loh, sampai ada ambulan? Ada ambulan kok. Bantuan dari alumni kita juga dari desa yang merantau dari luar. Waduh, luar biasa. Sehingga kok kita setiap keluarga kanan kiri 2 desa itu meninggal kok, kita ambulan yang ngantar ke jenazah, bahkan jemput dari rumah sakit ambulan kok. Ambulan kita. Asal syaratnya penduduk dari 2 desa tadi? 2 desa, bahkan ada yang 2 desa juga kok. Juga melayani? Ada juga. Waduh. Dan itu gratis, sukarela. Sukarela ya? Sukarela. Ya, itu yang menarik sampai hari ini. Nah, ini Pak bosnya ini kan yang selalu standby untuk setiap saat dipanggil warga ngantar dengan ini kok. Jadi sopir panggilan? Waduh, luar biasa. Ini yang dirindukan banyak orang. Kenapa nggak ngambil ambulan PPD? Berarti Pak Winardi dan Pak Heri Handoko ini drivernya. Luar biasa sekali Bapak-Bapak, bahkan sampai punya ambulan. Dan ambulan itu bukan bantuan dari pemerintah ya? Sampai seperti itu. Keren sekali. Lalu Pak, itu tadi ada berbagai macam target ya. Sembako tentunya bagi masyarakat yang tidak mampu ya. Lalu ada memberi gerobak untuk jualan, lalu ada memberi kompor. Ini yang kami ingin tahu nih ya, biar ini juga bisa menjadi edukasi bagi siapapun yang melihat video kita ini, kan begitu kan ya? Terkait info si penerima bantuan ini, itu didapat dari mana? Kan begitu? Kok. Ya. Saya tambahkan, ini beda dengan komunitas yang lain atau bahkan beda Indonesia pemerintah. Kita tidak melihat nama, bahkan nik pun kita nggak nyebut kok. Pokok kanan kiri kita mengamini bahwa seseorang ini layak. Verifikator kita masyarakat kok. Seperti itu? Verifikator kita masyarakat. Nama nggak penting kok, tapi kondisi masyarakat itu yang paling penting. Itu layak dibantu, kita bantu kok. Jadi tidak perlu ribet-ribet ya? Tidak perlu ribet-ribet. Tanyai asal warga situ tentunya ya, agar warga sekitar sini, dan itu sudah diverifikasi oleh masyarakat. Ini loh, orang-orang yang butuh bantuan, saat itu juga PPD ini hadir. Keren sekali. Termasuk kok gini kok, mantan-mantan perangkat, mantan terutama di Bapak Hansip Pak RT
Ada Joko Tirto kalau saya. Ada Joko Tirto. Kita kasih penghargaan. Mungkin paketnya melebihi dari yang lain. Itu yang salah satu kepedulian kita. Mengingat jasa-jasa beliau sebelumnya kita masih ya. kecil, Ya. yang membantu mereka. Kita sekarang ganti. Keren. Kegiatan-kegiatan seperti ini nih yang harusnya bisa menjadi teladan ya bagi kita semua sahabat Indonesia, di mana ini sedikit banyak sekarang kami bisa tahu nih ada benang merahnya, ternyata bapak-bapak sekalian ini juga tidak melupakan sejarah ya. Tidak melupakan sejarah, baik itu masyarakat sekitar ataupun perangkat-perangkat desa yang dulunya pastinya pernah berjasa di masa-masa kecil bapak-bapak sekalian ini ya. Tambahan lagi kok. Oke. Yang terakhir itu kok, kita memfasilitasi teman kita yang sakit, yang harus dirujuk ke rumah sakit daerah ke Malang. Oke. Sampai operasi, dan kita mau bantingan kok, meringankan mereka sampai kontrol kita bareng-bareng seluruh anggota. Luar biasa. Alhamdulillah sampai sembuh. Sampai sembuh. Sampai sembuh kok. Oke. Saya tertarik tadi ada istilah bantingan. Bantingan itu seperti apa maksudnya? Ini bos bantingan? ya. Oke. Yang soal urusan dana, ini Pak Nawi nanti yang bisa menjelaskan. Oke. Ayo Pak. Pak Asnawi ini, pantes ini beliaunya ini rupanya adalah seorang pengusaha. Apa yang bisa dijelaskan Pak Asnawi terkait bantingan tadi? Kok ada bantingan-bantingan sekali, ini apa ini Pak Asnawi? Ini ada bahasa bantingan nih. Mungkin di luar mungkin aneh ya, bahasa bantingan itu bahasa apa? Baik. Urunan istilah itu. Bantingan itu urunan iuran, kita dadaan. Insidentil. Insidentil kita kumpul waktu rapat, ada rencana besok mau berbagi, itu kita bantingan. Bantingan itu ya tadi iuran. Spontanitas kita urunan untuk rencana besok kedepannya apa yang kita lakukan. Seperti itu ya. Dan untuk mengenai tadi ya sumber dana PPD ya. Ya. Sumber dana PPD sekalian saya bicarakan di sini. Oke. PPD itu dananya dari anggota, murni dari anggota. Dari anggota ya. Anggota. Baik. Yang ada di desa Poro Asri, Poro Agung, dan juga yang ada di luar. Belum PPD itu anggotanya banyak yang ada di luar. Oke. Di luar desa. Baik. Di Bali, di Kalimantan. Bahkan yang ada di Kalimantan itu rutin ya, tiap bulan itu transfer. Itu tiap bulan transfer. Oke. Itulah sumber dana PPD dari itu. Untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Baik. Sampai sekarang. Luar biasa. Jadi ternyata kegiatan-kegiatan yang banyak itu murni di cover dari internal anggota PPD, di mana tersebar di mana-mana itu Pak ya. Ada yang sampai di luar negeri. Ya, di luar negeri. Dan saya percaya pastinya banyak juga pengusaha sukses yang terlibat di situ. Luar biasa. Lalu Pak, ini pertanyaan berikutnya nih ya, yang kami juga ingin tahu tentunya. 4 tahun tentunya bukan waktu yang sebentar. Yang kami ingin tahu pelajaran apa nih yang didapat oleh bapak-bapak sekalian selama 4 tahun berkegiatan. Mungkin bisa di-share kepada kami semua biar ini juga bisa menjadi edukasi begitu. Siapa yang akan menjelaskan? Oke, yang bisa menjawab Bapak Ketua ini. Bapak Ketua ya. Oke, silakan Bapak Ketua. Ya. 1 Juni 2020 sampai sekarang 4 tahun kok. Ya. Tentu kita ada jungkir baliknya kok. Ada jungkir baliknya ya. Kalau melihat yang dulu kita bantu pertama hanya 15 orang kok. Oke. Rasanya seperti apa? Nah, alhamdulillah kita sekarang ratusan, bahkan ribuan. Oke. Tentu apa yang ditanyakan Koko tadi, dampak. Ya. Yang pertama, kita makin dewasa kok. Menjadi semakin dewasa. Makin dewasa, yang dulu kita acuh tak acuh dengan kanan kiri, sehingga kita makin tahu, oh ternyata masih banyak orang yang membutuhkan kita. Baik. Artinya kita itu tidak hanya kita ulur tangan, tapi kita mengordinir.
memfasilitasi mereka. Baik. Lalu yang kedua, dampaknya karena kegiatan kita positif dengan media sosial, makin banyak orang meniru. Mengedukasi menjadi inspirasi orang lain. Akhirnya bisa menjadi inspirasi. Nah, harapan lagi yang ke depan semakin banyak tuh. Dampak-dampak inilah yang mudah-mudahan akan terus bertahan selamanya. Amin. Tentunya seperti itu ya. Tentunya seperti itu. Rupanya tidak saja menjadi semakin aware terhadap lingkungan sekitar, ternyata kegiatan yang Bapak-bapak lakukan ini bisa menginspirasi yang lain ya, untuk meniru. Dan itu saya percaya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ya Pak. Ya. Kami percaya Pak, dengan berkegiatan yang positif itu kadang istilah Jawanya numani kok. Ya, betul kan? Betul. Oke, akhirnya bisa menjadi ketagihan. Ya, rindu. Dan kalau ketagihannya hal-hal yang positif, tentunya harus kita dukung bersama sahabat Indonesia. Luar biasa. Baik, seperti itu ya. Wah, jawabannya keren-keren kalau sama para senior ini. PPD itu sebetulnya ditambahin nih, harus ada alumninya karena para senior semua ini. Memang seperti itu ya? Ya. Alumni Persatuan Pelajar Desa. Karena saya percaya dengan kegiatan segitu banyak, pastinya tidak ada pelajar aktif yang terlibat kan? Ya. Karena pastinya para pelajar itu belum berpenghasilan seperti Pak Asnawi ini. Ya, baik. Lalu Bapak-bapak sekalian, ini yang kami ingin tahu juga apa sih yang Bapak-bapak ini harapkan untuk kedepannya dengan melakukan ini semua. Karena kami percaya pastinya Bapak-bapak ini semua melakukan ini dengan sukarela, dengan sukacita, tapi kami juga percaya pastinya ada pengharapan-pengharapan yang ingin dicapai ya untuk kedepannya. Siapa yang mau menjelaskan terkait itu, mewakili semua anggota tentunya ya, apa sih yang diharapkan oleh PPD ini untuk kedepannya? Pak Pembina, monggo. Oke. Harapan yang pertama tetap seperti saya sampaikan tadi kok, Ya. maksud dampak itu yang pertama semakin dewasa lagi Oke. di internal kita dan anggota yang lain. Oke. Harapannya semakin banyak yang meniru. Baik. Ya, PPD ini naik turun. Oke. Secara mandiri-mandiri ekonominya juga naik turun kok. Oke. Harapan yang ketiga itu PPD kepingin punya usaha mandiri kok. Oke. Dengan punya usaha mandiri, maka surplusnya nanti kok Oke. bisa untuk berbagi juga kok. Berbagi juga. Waduh, keren. Apakah sudah ada wacana untuk menuju ke sana itu? Itu Ya. niat yang mulia tentunya. Siap. Jadi kepingin punya sebuah usaha di mana nanti hasil dari usaha tersebut bisa dikebagikan kepada masyarakat. Keren sekali tuh. Ada wacana ke sana? Ada Gus, karena kita mayoritas di kehidupan pertanian. Oke. Walaupun itu ada pengusaha, Ya. ada Pak Gus, nanti kita diskusikan kok mana Ya. yang paling pas yang kita mampu kok. Oke. Karena usaha itu pasti tidak sembarangan kok. Jangan salah yang megang kok. Oke. Karena kalau salah megang ya tentu bisa amburadul kok. Oke. Itu harapan, saya mohon doa OB semuanya. Amin, tentunya seperti itu ya. Oke. Lalu ada lagi? Oh, monggo. Oke. Silakan Pak Hari. Perlu- Apa sih yang diharapkan nih? Kami punya idiom bahwa niat kami ini semuanya ibadah. Baik. Jadi apa kegiatan kami ini biar Tuhan tahu, Tuhan saja yang tahu semata-mata itu. Oke. Jadi orang lain kami bantu berterima kasih atau tidak pun tidak penting. Oke. Inilah ibadah kami seperti itu. Dan sekali lagi mohon dukungan saudara yang ada di tempat mana bisa melihat kami. Tolong dukung dengan doa saja agar kami ini tetap eksis. Tetap eksis. Amin. Seperti itu ya Pak. Dan membantu orang lain dan berguna buat orang lain. Jadi tambahan dari Pak Hari sederhana saja, tetapi luar biasa sahabat Indonesia. Berharap kita semua bisa mendoakan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan ke depannya bisa terus berlangsung seperti itu ya Pak Hari. Tentunya kami semua akan mendoakan Pak Hari
karena niat dari Bapak itu mewakili teman-teman semua tentunya adalah niat yang mulia. Niat yang baik tentunya harus kita doakan dan dukung bersama. Luar biasa Bapak. Baik, Bapak-Bapak sekalian, tanpa terasa kita harus sudahi ini pertemuan kita kali ini karena sudah cukup panjang juga ya bincang-bincang kita. Tapi sebelum itu mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa OB Indonesia yang melihat video kita ini. Adakah? Ada? Dari Pak Ketua? Oke, silakan Pak Ketua. Silakan. Siap, terima kasih. Untuk pemirsa OB Indonesia dimanapun, OB Orang Baik Indonesia. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita bantu terus untuk mensosialisasikan. Baik. Percayakan Bapak Ibu, terutama para alumni dimanapun, kita terus eksis. Dan kemudian tayangan-tayangan OB Indonesia mudah-mudahan menjadi inspirasi Bapak Ibu, sehingga kanan kiri Bapak Ibu yang awalnya belum tertolong tertangani dengan tayangan OB Indonesia. Mudah-mudahan kanan kiri terbangkit dan membantu mereka. Amin. Seperti itu ya. OB Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Luar biasa. Luar biasa, sebuah pesan yang luar biasa. Dan tentunya itu harus kita dukung ya sahabat Indonesia. Apapun yang mereka lakukan ini dengan niat tulus, ingin membantu sesama. Dengan pengharapan yang beliau-beliau lakukan ini nantinya juga bisa menggerakkan kita semua dimanapun kita berada untuk berbuat sesuatu, menolong sesama yang membutuhkan, seperti itu ya Pak. Tanpa melihat suku, ras, dan agama. Betul. Seperti itu ya. Betul. Seperti yang terjadi di PPD ini, luar biasa. Baik, Bapak-Bapak sekalian, terima kasih ya. Karena sudah meluangkan waktu untuk bisa menerima kami. Tentunya kami akan selalu mendoakan PPD ini kedepannya bisa semakin berkembang, anggotanya bisa semakin banyak, bisa terus berkegiatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti itu ya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Dan sahabat OB Indonesia, tentunya kami harap Anda untuk tidak beranjak kemana-mana terlebih dahulu, karena di akhir video nanti akan ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua. Seperti yang sudah seringkali kami sampaikan di video-video kami sebelumnya, bahwa setiap kebaikan itu selalu berawal dari sebuah kepedulian yang lalu melahirkan suatu solusi positif bagi sesama yang membutuhkan. Dan hal itu pula yang dilakukan oleh para anggota dari komunitas alumni PPD ini. Mereka bahu-membahu dan mengambil perannya masing-masing tanpa saling memperdebatkan siapakah di antara mereka yang lebih penting. Karena tujuan utama mereka adalah untuk membuat hidup mereka bisa bermanfaat bagi sesama. Kiranya dari apa yang mereka lakukan ini nantinya bisa menjadi penyemangat dan inspirasi bagi kita semua untuk mulai menciptakan kebaikan-kebaikan baru yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita yang membutuhkan. Sekian jumpa kita kali ini. Salam OB Indonesia.